Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Kalau biaya yang dikeluarkan tuh cenderung jauh lebih murah gitu dan bahkan bisa sampai nol. Tapi kalau dalam prakteknya sebenarnya tentu akan mengeluarkan budget juga gitu. Misalnya kayak untuk sekedar let's say keperluan ini sesimpel misalnya kayak photoshoot gitu. Photoshoot buat foto yang mau dijadikan konten untuk artikel blog atau misalnya untuk diposting di Instagram misalnya. Itu kan juga kadang perlu memerlukan budget juga gitu untuk photoshootnya, untuk nge-hire talent atau modelnya misalnya gitu. Itu juga kan perlu budget juga kadang. Atau misalnya apa ya? Mungkin kayak bikin video, misalnya mau bikin short video di TikTok atau di Instagram Reels, itu kan juga kadang kalau membutuhkan talent spesifik, itu juga pasti memerlukan biaya juga gitu. Nah, jadi sebenarnya selain dari biar nggak salah langkah nih dalam menetapkan apa nggak salah langkah dalam strategi yang dilakukan, si menetapkan tujuannya juga berfungsi buat teman-teman tuh bisa membuat atau mengoptimasi si budget marketingnya teman-teman jadi lebih apa ya bahasanya lebih efektif aja gitu, lebih efisien, jadi nggak kebuang sia-sia gitu. Misalnya kayak misalnya gini, misalnya ada budget nih teman-teman dikasih katakan kerja di brand buat marketing overall misalnya 50 juta gitu ya. Terus 10 jutanya dipakai buat konten marketing. Terus teman-teman asal buat konten nih dengan 10 juta, hire talent lah, hire KOL dan lain sebagainya, di collab sama di combine sama strategi lain gitu ya. Jadi ada hire KOL, ada hire talent misalnya gitu. 10 juta, tapi teman-teman nggak tahu objektifnya apa. Ya 10 juta itu kan jadi kayak terbuang sia-sia gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya untuk meminimalisir menetapkan tujuan ini akhirnya nanti buat meminimalisir eh, atau ya menghindari kita dari terbuangnya budget juga gitu biar nggak sia-sia. Nah, terus dalam penetapan tujuan ini juga seorang content marketer itu harus mengikuti tentunya harus membuat apa namanya tujuan atau objektif yang jelas dan juga biasanya kalau di apa namanya kalau dari pengalamanku itu kita menggunakan metode SMART dalam menetapkan tujuan atau objektif dari content marketing. Mungkin di sini teman-teman yang kuliahnya manajemen ya, mostly atau bisnis, biasanya udah sering dengar juga istilah SMART. Atau kayaknya kalau psikologi juga ya, sering juga ada istilah SMART ini. SMART ini adalah singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Jadi di sini spesifik, artinya goal atau tujuan yang dibuat ini harus jelas gitu ya, harus jelas, harus spesifik dan apa namanya harus spesifik tentunya dan rinci gitu. Goalnya mau seperti apa gitu. Misal rinci di sini misalnya gini, mungkin kayak em, pokoknya kalau terlalu general kan misalnya gini. Ini aku ngasih contohnya di luar marketing ya. Misalnya saya mau pergi ke Bandung misalnya gitu. Tapi eh, itu kan berarti nggak spesifik kan. Ke Bandungnya mau seperti apa gitu kan. Tapi mungkin bisa lebih dispesifikin lagi. Saya mau pergi ke Bandung dengan menggunakan eh, mobil misalnya atau menggunakan kereta gitu misalnya. Itu kan udah lebih spesifik gitu. Jadi harus sespesifik dan serinci mungkin yang pertama. Lalu ada measurable. Measurable ini adalah artinya si tujuan atau objektif marketing yang dibuat ini harus punya standarisasi yang bisa terukur, nanti metrik suksesnya tuh seperti apa. Misalnya eh misalnya gini, misalnya teman-teman misalnya apa ya? Mungkin kayak ulangan gitu ya. Misalnya, oh saya harus dapat ulangan nilainya bagus gitu. Ujian, sorry. Ujian nilainya bagus gitu. eh Ya bagusnya sini kan nggak ada standar yang bisa diukur gitu kan. Harus ya bagusnya berapa? Misalnya minimal harus dapat 80 misalnya gitu. Itu kan ada angkanya gitu ya. Jadi measurable ini adalah tujuan ini harus bisa di-track gitu secara kuantitatif atau secara number. Eh, Lalu actionable. Actionable ini adalah apakah si tujuan ini bisa di-achieve
apa namanya bisa di achieve atau bisa dicapai sesuai dengan kapasitas si konten marketer itu sendiri gitu atau si konten marketer itu sendiri. Berarti di sini kalau dalam konteks konten marketing berarti apakah dia realistis nggak gitu? Maksudnya apakah dia tuh bisa apa ya bisa dicapai nggak oleh kapasitasnya si konten marketer baik itu dari internalnya dia sebagai sumber daya manusia gitu atau mungkin kondisi-kondisi lain yang di luar kontrolnya dia mungkin dari situasi tempat dia bekerja dari brand yang dia bekerja itu misalnya apakah misalnya waktunya cukup apakah sumber daya kayak asetnya yang dipunya misalnya kayak peralatan yang dipunya tuh mumpuni atau enggak mungkin di kantornya seperti apa itu juga ngaruh juga gitu. Apakah dengan situasi seperti itu, apakah goalnya dapat di-achieve? Lalu realistis, realistis juga apa namanya? Intinya goalsnya itu harus bisa realistis gitu ya, dicapai. Jadi nggak misalnya mungkin kalau oh pokoknya saya mau bikin misalnya apa ya? Mungkin bikin campaign ads yang viral tapi pokoknya satu hari harus viral gitu itu kan gak realistis ya gitu jadi harus dibikin realistis intinya untuk goals ini kemudian time bound. Time bound ini berarti si tujuan ini harus punya spesifik waktu kapan atau dalam periode berapa lama dan kapan si eh, apa namanya kok tujuan ini harus bisa di-achieve kayak gitu. Jadi sebisa mungkin untuk menetapkan tujuan dalam konten marketing ini juga sebenarnya berlaku untuk eh, apa namanya untuk digital marketing secara keseluruhan sih objektifnya. Jadi kita biasanya mengikuti metode SMART ini gitu. Dan sebenarnya kalau SMART sendiri ini aku agak di luar konteks marketing ya. Sebenarnya ini akan berguna juga sih buat teman-teman yang mungkin nanti mungkin lebih kayak buat project management misalnya atau misalnya apa ya mungkin dalam menetapkan kayak personal goalsnya teman-teman juga ini juga sebenarnya sangat penting juga sih sebenarnya gitu untuk diketahui. Dan terlebih untuk di konten marketing itu sendiri. Nah, ini contoh penetapan tujuan pada strategi konten marketing. Di sini ada yang sebelah kiri yang warna hijau, itu adalah contoh yang bisa dibilang tepat gitu ya. Aku biasanya sih sama tim itu mempraktekkan sehari-hari gitu ya. Maksudnya dalam penetapan tujuan strategi konten marketing biasanya dibuat seperti ini. Nah, yang sebelah kanan ini eh, aku bisa bilang mungkin ini kurang tepat gitu ya dalam menetapkan tujuan gitu. Nah, jadi yang pertama di sini yang sebelah kiri dia udah spesifik ya, cukup spesifik. Di sini dia tujuannya adalah ingin membuat postingan feed di Instagram gitu ya. Apa namanya dia akan membuat postingan feed Instagram sebanyak 4 kali. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan reach. Jadi di sini dia mau sebenarnya tujuannya untuk menyebarkan awareness audiens terhadap brand. Itu tujuan utama dia. Tapi di sini udah spesifik. Spesifiknya apa? Tujuan dia untuk menyebarkan awareness itu adalah membuat postingan feed Instagram sebanyak feed Instagram dan ada jumlahnya berapa? 4 kali. 4 kali seminggu untuk bikin postingan feed di Instagram itu sudah cukup realistis gitu ya. Mungkin kalau misalnya bikin postingan 10 per hari di Instagram itu kan agak nggak realistis sebenarnya. Tapi kalau 4 kali seminggu ini masih realistis lah. Untuk meningkatkan reach Instagram di sini tujuannya sebesar 10%. Jadi dia mau meningkatkan reach sebesar 10%. Jadi berarti ada measurable-nya di sini kan ingin meningkatkan reach sebanyak 10%, terus ada action apa namanya? Dari berapa 10% itu? Dari 10.000. Jadi mungkin dia dapat data sebelumnya gitu ya. Dapat datanya misalnya 10.000. 10.000 itu reach dia sebelumnya di bulan Juli misalnya 2024 2024. Lalu dia mau menaikkan jadi 11.000 10% ya. Jadi eh, pada Agustus 2024 gitu. Jadi di sini ada time-nya juga gitu kan ingin meningkatkan 10% di Agustus 2024 berarti kan. Dari yang tadinya 10.000 di bulan Juli menjadi 11.000 di bulan Agustus. Jadi biar ada peningkatan 10% kayak gitu. Jadi di sini udah apa ya dia udah menggunakan metode SMART sih untuk di sini. Sedangkan kalau yang di sebelah kanan ini dia mungkin jatuhnya kurang spesifik gitu ya.
Di sini tujuannya ada, dia ingin agar audiens mengenal brand lebih baik. Tapi goalsnya hanya ingin membuat, sorry, untuk goalsnya itu, actionnya itu adalah membuat video TikTok ya ada sebanyak 2 kali sehari. Ini masih, ya mungkin masih realistis buat dia gitu ya. Walaupun TikTok sebanyak 2 kali sehari itu juga realistis, tapi kayak mungkin buat audiens kurang memuas, bukan ya, kurang kurang apa ya, mungkin jadinya kayak bosen aja gitu kalau buat audiens 2 kali sehari, supaya apa, viral viral dan ditonton oleh banyak orang. Nah, di sini nggak ada metode pengukurannya. Viral dan ditonton oleh banyak orang dalam kurun waktu Juli hingga, waktunya ada ya, Juli hingga Agustus. Tapi matriksnya di sini nggak ada, measurable, apa ya, measurable itemsnya di sini nggak ada gitu. Cuman bilang agar viral dan ditonton oleh banyak orang gitu ya. Jadi ini mungkin contoh yang bisa aku bilang kurang tepat ya, yang warna merah ini yang sebelah kanan kayak gitu. Lalu ini ada, oke. Oh, untuk Q&A-nya nanti berarti ya. Eh, Q&A belum dibuka. Oh ya, oke. Oke, mungkin aku lanjut lagi ke slide berikutnya. Em, nah, untuk menetapkan tujuan tuh kita juga kadang tuh kan bingung ya. Maksudnya, aduh tujuannya apa ya? Maksudnya biasanya untuk menentukan measurable metrics gitu. Itu biasanya kita bingung banget gitu dalam menetapkan tujuan ini. Untuk matrix tuh sebenarnya nanti aku akan bahas di sesi ketiga untuk matrix di konten marketing. Cuman ini aku agak apa ya, run through aja ya duluan gitu. eh jadi apa namanya, di sini kan kadang menetapkan tujuan tuh bingung gitu ya si audiens. Em, Misalnya, aduh, aku pengennya tuh misalnya misalnya megang brandnya tuh beauty gitu misalnya. Mungkin di sini ada ya banyak yang perempuan ya di sini. Misalnya megang brandnya beauty gitu. Terus apa ya? Misalnya mungkin kayak, aduh pengen nih biar tuh, uh, misalnya biar aku pengen biar si apa ya, audiens ini nantinya, nanti biar si websitenya ini banyak traffic gitu misalnya, banyak traffic eh masuk ke masuk ke website dari konten sosmed misalnya gitu. Jadi dari sosmed nanti dialihkan ke eh, website kayak gitu. Atau misalnya jumlah keywordsnya juga jadi, sorry, jadinya nanti misalnya apa ya? hmm, Misalnya kayak ya tadi traffic deh misalnya. Trafficnya aja, trafficnya jadi lebih meningkat gitu misalnya. Kadang kan bingung ya, maksudnya traffic website meningkat. Bingung metrik apa aja nih yang harus dipakai. Atau misalnya tadi yang gampang deh, yang tadi awareness misalnya gitu. Pengen biar awarenessnya tuh meningkat gitu. Nah, kadang bingung gitu ya. Kita pakai tools apa gitu kan. Maksudnya kayak metrik apa aja, tools apa. Nah, mungkin teman-teman untuk menetapkan tujuannya juga bisa banget pakai AI tools. Sebenarnya ada namanya prompt. Jadi prompt itu tuh kayak misalnya pertanyaan gitu ya. Kayak yang bisa teman-teman tanyakan, eh, kayak nanya rekomendasi ke AI tool. Salah satunya sebenarnya yang sering dipakai juga tuh adalah ChatGPT kalau di digital marketing. Ini aku coba ntar ya. Oke. Jadi sorry tadi, eh jadi kan pakai ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kita juga suka pakai terkadang di apa namanya, untuk konten marketing. Jadi misalnya gini, teman-teman misalnya mungkin ada isunya apa ya? Teman-teman pengen banget naikin, eh tadi deh misalnya traffic ke website gitu. Tapi teman-teman nggak tahu nih eh metrik apa aja yang harus diukur misalnya gitu. Nah, nanti tuh ChatGPT sebenarnya bisa banget ngasih rekomendasi. Misalnya bagaimana cara menaikkan website traffic. Misalnya promnya kayak gini ya, yang teman-teman, apa, prom tuh kayak teman-teman mau me- memberikan apa ya, bahasanya tuh kayak memberikan arahan gitu ke ChatGPT-nya, kayak ya ini aku punya isu ini, kayak kira-kira gimana ya caranya kayak gitu. Nah, di sini dia
ngasih tahu nih beberapa caranya menaikkan bagaimana cara menaikkan website traffic. Di sini misalnya dia kayak kasih beberapa hal. Misalnya di sini kalau di sini dia ngasih apa namanya traffic di sini kan berarti si apa ya itu jatuhnya kayak matriknya gitu ya. Di sini dia ngasih rekomendasi jawabannya kan adalah berupa tools atau sorry strategi yang bisa dilakukan sama teman-teman rekomendasinya. Kayak di sini misalnya ada optimasi SEO, kemudian ada media sosial, terus bisa pakai email marketing, kolaborasi dari influencer dan lain sebagainya gitu. Jadi eh, mungkin ini juga nantinya bisa di apa ya bisa dipakai ketika teman-teman juga eh apa namanya hmm, ketika dalam menetapkan tujuan gitu. Karena ketika menetapkan tujuan di konten marketing pun juga teman-teman harus tahu nih tools apa aja yang mau sorry strategi marketing apa yang teman-teman mau pakai, konten marketing seperti apa yang teman-teman mau pakai, atau strategi digital marketing seperti apa. Ini kalau udah ngomongin digital marketing in general ya. Itu biasanya teman-teman juga harus tahu kayak strategi apa yang mau teman-teman pakai untuk achieve si misalnya tadi awareness atau reach-nya tadi gitu. Misalnya pakai Instagram atau misalnya pakai SEO, misalnya jadi optimasi di website blognya misalnya gitu dan lain sebagainya. Nah ini kayak ChatGPT di sini contohnya dia ngasih rekomendasi kayak bagaimana cara menaikkan website traffic. Di sini ada beberapa strategi. Dia ngasih rekomendasi oh media sosial, oh ada optimasi dan lain sebagainya. Jadi ini bisa jadi apa ya rekomendasi sih sebenarnya. Atau misalnya eh, teman-teman tadi misalnya kayak pengen tahu nih metrik apa aja ya yang bisa diukur, metrik untuk mengukur misalnya consideration misalnya. Misalnya teman-teman mau ngeboost objektif tuh lebih di consideration ya mungkin karena brandnya juga udah lumayan gede gitu misalnya. Nah, nah ini bisa nih mengukur pertimbangan itu metriknya bisa pakai engagement di sosmed, lalu ada trafficnya, ada apa ya? Di sini ada brand awareness dan sebagainya. Atau misalnya metrik dan KPI, sorry, untuk fungsi duration misalnya. Nah ini ada juga nih di sini ada kurang lebih sama sih. Durasi sesi ini ada average session, terus ada bounce rate. Ini nanti ada sih pembahasan di sesi ketiga untuk matrix ya dan lain sebagainya. Jadi di sini dia KPI untuk consideration, ada traffic lead generation, terus ada add to chart tuh berapa. Ini mungkin kalau untuk e-commerce ya. Apa misalnya kontennya itu misalnya di sosmed tapi mungkin mengarahnya ke e-commerce kayak gitu. Nah itu juga biasanya dia digabung sama platform lain. Nah, ini juga mungkin pengukurannya pakai penambahan ke keranjang dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa pakai ChatGPT sebenarnya sebagai salah satu tools untuk memberikan rekomendasi nih dalam menetapkan nanti tujuan. Nah, tapi perlu diingat ChatGPT ini jadi nggak bisa jadi kayak final tools juga gitu ya. Karena kan ini dia juga AI kan. AI itu juga apa ya bahasanya ini kebetulan aku juga di posisi aku di ByteDance tuh juga banyak berhubungan sama AI. Aku bisa share sedikit gitu ya. Kalau AI ini in general ini nggak cuma di TikTok tapi juga mungkin di beberapa di setahu aku di platform-platform lain juga. Kalau misalnya AI itu kan juga nggak 100% akurat ya. Pasti ada manusia-manusia di belakangnya mengajarkan si AI ini biar lebih optimal gitu. Jadi kadang AI ini juga apa ya jawabannya juga terlalu template, terlalu apa sih bahasanya terlalu robot gitu. Jadi AI ini perlu diingat ini cuma jadi kayak tools untuk teman-teman mungkin nyari inspirasi atau rekomendasi aja gitu terkait penetapan tujuan ini. Karena pada prakteknya tujuan akhirnya di sini nih aku juga di poin ketiga dijelaskan pada akhirnya harus berdasarkan keputusan dari stakeholders. Stakeholders ini adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut gitu ya, atau di brand tersebut. Jadi pada akhirnya eh, apa namanya penetapan tujuan itu pada akhirnya harus berdasarkan keputusan dari stakeholders yang terkait di sebuah brand atau perusahaan. Nah, stakeholders ini biasanya juga dapatnya itu dari data. Biasanya sih kalau penetapan tujuan konten marketing atau digital marketing in general itu tuh datangnya dari data
apa ya, data marketing tuh ya data audience gitu dari mungkin periode sebelumnya kayak gitu. Misalnya oh di periode sebelumnya misalnya dari data tuh di reach-nya tuh reach Instagramnya turun nih kayak gitu. Atau misalnya di LinkedIn misalnya reach-nya juga turun gitu, impression-nya juga turun gitu. Nah, itu kan juga jadi kendala. Nah, dari situ apa jadi kayak apa ya? Mungkin jadi eh, low light ya bahasanya gitu ya. Kayak apa ya? Low light tuh kayak sesuatu yang apa sih bahasanya ada kayak tren penurunan gitu misalnya. Atau misalnya karena kan kalau digital marketing anaknya kita bisa lihat datanya gitu kan. Atau misalnya oh jumlah engagement di Twitter atau di X tuh turun atau engagement di website blognya turun gitu misalnya. Nah, itu kan juga dia di data nanti dari isu itu mungkin akan apa ya? Itu kan dari data terus atau ada data-data lainnya gitu. Nah, itu kan juga bisa jadi eh itu biasanya akan jadi rekomendasi sih untuk penetapan tujuan untuk data tadi. Rekomendasi itu nantinya ke stakeholders dulu, dari stakeholders baru eh, ditetapkan tujuannya. Stakeholders ini tuh kalau di tiap perusahaan pasti beda-beda ya, yang menetapkan tujuan marketingnya tuh siapa gitu kan, konten marketingnya itu. Jadi bisa aja mungkin ada mungkin perusahaan yang dia penetapan tujuannya itu dari konten marketing spesialisnya gitu. Ada yang mungkin dari atasannya gitu misalnya dari mungkin dari head of marketingnya atau mungkin dari langsung dari CEO-nya kayak gitu. Jadi biasanya itu tergantung dari perusahaannya sih kalau kayak gitu. Eh, Tiap perusahaan atau tiap brand atau tiap agency mungkin itu kalau agency ngikutin brand biasanya itu kayak beda-beda sih untuk penetapan tujuannya begitu. eh Berikutnya setelah teman-teman menetapkan tujuan dari konten marketing, setelah tadi udah tahu matriksnya seperti apa, lalu strategi konten marketing yang mau diambil kayak gimana, teman-teman tentunya harus meriset dan mengetahui siapa target audience dari teman-teman, dari brand yang teman-teman sedang handle. Nah, untuk tahu sebuah untuk tahu sebuah target audience ini tuh sebenarnya sangat berguna banget. Kenapa? Karena nantinya pertama, tentunya teman-teman jadi tahu nih preferensi dari target audiensnya teman-teman tuh seperti apa. Preferensi di sini artinya mungkin teman-teman jadi tahu kayak demografi dari audiensnya teman-teman tuh kayak gimana dari brand yang teman-teman handle. Misalnya dari yang apa ya yang prefer produknya tuh umur berapa, kemudian gender mungkin pria atau wanita, terus tinggal di kota mana misalnya, lalu mungkin bisa tahu juga dari interestnya kayak gitu. Dia interestnya tuh ke apa sih misalnya gitu. Mungkin kalau kayak brandnya make up gitu, biasa kan interestnya juga biasanya mungkin dia akan interest ke beberapa brand make up lainnya, bisa jadi brand itu sendiri atau ke kompetitor misalnya gitu. Atau misalnya dia interestnya health beauty ke beauty misalnya, interestnya ke beauty vlogger gitu misalnya. Itu kan eh apa ya preferensi juga gitu kan dari target audience. Jadi akan tahu sampai sedetail itu sih biasanya. Jadi itu kenapa tahu target audiens ya teman-teman itu akan sangat penting gitu. Dan ini juga nantinya akan pengaruh nih ketika teman-teman udah tahu preferensi preferensi yang target audiens teman-teman suka gitu ya dan target audiens teman-teman itu seperti apa. Kayak tadi misalnya demografinya, kayak umurnya berapa, kemudian rentangnya biasanya rentang umur sih, biasanya nggak spesifik kalau target audiens. Lalu gendernya seperti apa? Dia mungkin didominasinya sama pria atau wanita atau sama wanita aja atau bagaimana gitu kan itu juga atau keduanya atau pria aja biasa tergantung gitu ya. Mungkin kayak tadi misalnya kalau produknya itu make up mungkin kan biasanya perempuan ya target audiensnya. Biasanya perempuan terus misalnya rentang umurnya kira-kira yang jadi mayoritas tuh rentang umur berapa sih yang suka produknya perempuan umur berapa misalnya dari antara misalnya 20 sampai 25 sama yang 25 sampai 30 misalnya gitu. Itu mungkin yang paling banyak misalnya gitu. Jadi bakal tahu sampai sedetail itu. Lalu tahu juga nih kayak misalnya yang usia 20 sampai 25 ini dia sukanya tuh yang seperti apa sih? Eh, Make up seperti apa kayak gitu tuh bakal tahu sampai lebih detail lagi biasanya. Nah, tahu datanya itu dari mana target audience? Itu tuh biasanya tahu dari eh,
ada namanya nanti ada kayak beberapa tools analytics yang teman-teman bisa pakai. Biasanya sih kalau di social media itu ada tools bawaan. Jadi tools bawaan yang teman-teman itu bisa pakai gitu ya. Eh, Kayak misalnya di Instagram, kemudian di Facebook juga, itu juga di Meta, pokoknya Meta Ecosystem, terus di TikTok tuh juga ada TikTok Analytics, itu teman-teman biasanya akan tahu sih kayak apa namanya target audiensnya teman-teman tuh seperti apa, dan beberapa tools lainnya juga itu teman-teman pasti bisa tahu juga sih. Em, Lalu untuk eh, apa namanya selain tadi apa namanya selain penting banget untuk tahu berarti setelah tahu target audiens tuh kan tadi teman-teman bisa tahu nih preferensinya seperti apa dan teman-teman juga jadi tahu nih eh, apa namanya setelah tahu preferensi mereka dan mereka seperti apa teman-teman juga jadi tahu kayak pendekatan komunikasi seperti apa sih yang akan teman-teman bawain gitu di strategi konten marketingnya teman-teman. Karena kan konten marketing itu tuh kita nggak cuma buat konten, kita juga nggak cuma untuk marketize produknya, tapi juga kita tuh sebisa mungkin untuk kita tuh kayak lagi conversation aja gitu, kayak lagi percakapan ke audiens kita dan kita juga sebisa mungkin memposisikan diri kita itu ada di posisi target audiens kita kayak gitu. Jadi ya mungkin anggapannya jadi kayak temen gitu ya buat target audiens kita gitu. Karena ketika teman-teman misalnya gini tadi target audiensnya misalnya perempuan gitu. Perempuan, misalnya make up ya tadi ya. Perempuan wanita usia tadi 20 sampai 30 lah katakan. Em, Apa ya? Kan teman-teman nggak mungkin ya misalnya istilahnya pakai misalnya ketika di konten marketing teman-teman strateginya misalnya ngomongnya kayak gini. Komunikasinya kayak Hai Bunda gitu kan nggak mungkin banget gitu ya atau misalnya Hai bro bro udah jelas nggak mungkin gitu misalnya Hai Bunda deh gitu misalnya kan nggak mungkin ya karena 20 sampai 30 mungkin asumsinya lebih kayak oh wanita-wanita muda gitu ya mungkin kalau untuk make up lebih kayak ya wanita in general bukan yang kayak mama muda gitu kan jadi kayak mungkin bisa lebih kayak pakai mungkin Hai sis kayak gitu kan atau Hai eh, mungkin Kak gitu atau mungkin kalau lebih spesifik lagi target audiensnya misalnya untuk wanita 23 sampai 30 tahun di Bandung misalnya mungkin bisa pakai teteh gitu kan misalnya jadi kayak pendekatan-pendekatan seperti itu sih itu juga penting juga diperhatikan makanya kenapa perlu banget untuk tahu nih target audiensnya teman-teman kayak gitu. eh Lalu setelah itu juga selain itu juga brand tuh jadi tahu nih bagaimana produk yang ditawarin ke audiens itu dapat menjadi jawaban dari permasalahan atau kebutuhan yang mereka miliki. Karena kan dari target audiens kita juga tahu ya kayak behavior atau preferensinya mereka biasanya kayak gitu. Eh, Mungkin misalnya dari internet behaviornya target audiens teman-teman ketahuan nih, oh kebanyakan tuh mereka senang banget untuk apa ya misalnya eh thrifting gitu misalnya untuk berburu thrifting gitu terus kebetulan emang produknya teman-teman thrifting gitu produk-produk thrifting gitu misalnya itu kan jadi kayak apa ya jadi kayak tahu gitu ya kayak misalnya oh eh saya hai kak bingung nih cara cari eh bingung nih cari misalnya toko tempat thrifting yang bagus misalnya di Jakarta gitu misalnya itu kan jadi bisa apa ya bisa kayak pendekatannya bisa seperti itu mungkin gitu jadi apa namanya untuk tahu dengan mengetahui target audiens juga jadinya teman-teman bisa ngasih pendekatan yang mungkin lebih personalized jatuhnya untuk bisa ngasih jawaban eh, dari eh, permasalahan atau kebutuhan yang mereka punya melalui produk atau jasa yang teman-teman punya. Lalu setelah teman-teman tahu target audience, teman-teman juga bisa membuat user persona eh, supaya membantu mereka dalam membuat strategi komunikasi yang lebih personalized. Kan kalau target audience itu kan dia sifatnya lebih ke grup ya. Jadi misalnya kayak tadi eh, mungkin wanita, wanita usia 20-30 tinggalnya di Bandung dan Jakarta. Itu kan udah crowded banget gitu. Terus misalnya sukanya make up, traveling, beauty, yoga gitu misalnya. Itu kan juga udah apa ya? Udah ini banget gitu. Udah kayak apa ya? Udah general sebenarnya itu udah lumayan spesifik segrup tapi mungkin kurang merepresentasikan gitu. Apalagi mungkin ini untuk brand-brand juga yang punya apa ya?
target audiensnya tuh cukup luas. Mungkin kayak misalnya brand make up. Make up kan sebenarnya nggak cuma 20 sampai 30 ya untuk wanita. Mungkin wanita 40-an tuh juga bisa gitu sebenarnya, atau 50-an atau 60-an gitu kan. Ya banyak juga gitu kan. Jadi sebenarnya perlu juga setelah dibikin target audience, alangkah baiknya tuh untuk teman-teman tuh nggak spesifikin untuk bikin user persona. User persona tuh eh, aku nggak tahu deh di sesi yang sebelumnya tuh apakah sudah pernah dibahas gitu ya. Jadi user persona itu tuh sebenarnya kalau di digital marketing sendiri itu tuh adalah kayak satu representasi, apa namanya, kayak representasi ini kayak apa ya bahasanya, kayak mungkin kayak karakter gitu ya, satu karakter yang kira-kira dia tuh merepresentasikan brand yang teman-teman punya gitu. Jadi kayak dia tuh bisa jadi kayak ada kayak satu tokoh nih, kira-kira kalau anggap misalnya produknya tadi make up gitu, atau produknya misalnya otomotif lah katakan gitu, itu kan biasanya ada user personanya, kira-kira mau gender spesifik seperti apa sih, lalu mau usianya kayak gimana. Jadi benar-benar dibikin spesifik mungkin, nanti itu bisa dipakai untuk pendekatan komunikasinya kayak gitu. Ini ada contohnya perbedaannya antara target audience dengan user persona. Nah, di sini ada contoh yang kiri itu target audience. Jadi kalau kiri itu dia udah luas, maksudnya dia udah terkelompok. Dia menargetkan wanita usia 25 sampai 40 tahun. SES itu maksudnya social economic status ya. Jadi kayak kelas A itu biasanya yang penghasilannya paling tinggi kalau di Indonesia. Ya A tuh kayak no, tier satu tier 2, B itu kayak menengah setahu aku gitu. Jadi biasanya ada datanya sih dari, kayaknya dari pemerintah gitu deh. Setahu aku kayak ada. Jadi kita kalau di marketing itu SES bisa pakai sih SES A, SES B gitu. Itu A tuh biasanya yang kayak kelas atas gitu biasanya, menengah ke atas, B itu yang menengah. Ada lagi C, biasanya C itu yang kayak menengah ke bawah sih biasanya. Di beberapa kasus juga dibagi, biasanya ada kayak A, A plus gitu kok. Pokoknya ada beberapa penggunaan sih, tapi in general A, B, C sih biasanya. Nah, misalnya di sini targetnya SES A, SES B tinggal di berbagai kota besar di Indonesia, Jakarta, Surabaya, Medan, misalnya dan lain sebagainya. Lalu menyukai fashion dan makeup dan traveling, ini target audience. Jadi dia udah luas banget gitu ya. Sedangkan kalau user persona itu bener-bener persona gitu. Misalnya katakan kita misalnya menggambarkan si perempuan ini, katakan si Mawar ini gitu. Oh, dia adalah wanita 25 tahun, eh CSA berarti dia ekonominya menengah ke atas, lalu tinggalnya di Jakarta gitu. Terus ada interestnya, dia sukanya fashion, beauty, kemudian dia suka health and wellness, mungkin suka hal-hal yang kayak berbau kesehatan, mungkin wellness tuh mungkin lebih kayak hal-hal kayak yoga gitu ya, meditasi kayak gitu. Lalu travel and leisure, dia suka banget sama traveling misalnya. Kemudian behaviornya dia adalah seorang online shopper, offline shopper, jadi kayak mungkin dia suka ke mall, belanja kayak gitu. Lalu dia suka yang quality over price, jadi dia suka barang-barang yang behavior sini marketing behavior dia ya, kayak behavior kayak belanjanya gitu. Dia suka yang barang berkualitas daripada price. Jadi dia nggak peduli harganya tuh berapa, tapi uh, kualitasnya bagus kayak gitu. Lalu dia suka yang classy, yang kayak berkelas gitu produknya. Terus ada media consumption, di sini ada mobile phone, terus ada social media juga. Cara dia mengkonsumsi internet gitu ya, atau kayak konten di internet itu lebih kayak dari HP, dan dia melalui sosmed gitu. Dia jarang mungkin menggunakan PC gitu ya misalnya. Lalu untuk sosmednya spesifik di sini hanya dari Instagram, dia tidak menggunakan platform lain misalnya gitu. Lalu ada brand discovery-nya, ini ada word of mouth, kemudian ada social media dan lain sebagainya. Nah, ada online marketplace dan physical store juga. Nah, ini contoh user persona. Jadi kedua ini dapat dari mana? Ini biasanya dapatnya nanti dari, ya balik lagi dari hasil teman-teman, apa ya? Dari hasil teman-teman meriset audiens teman-teman. Biasanya dapat dari data kayak dari kuesioner. Itu yang paling simpel sih kuesioner sih sebenarnya. Kuesioner misalnya teman-teman mungkin kalau brandnya baru ya, teman-teman bisa kayak ambil dari kuesioner mungkin 50 responden gitu. 50 tuh udah lumayan lah sebenarnya, 50 100 kalau mau lebih kaya lagi gitu. Terus nanti lihat nih majority-nya tuh di mana sih target audiensnya teman-teman. Itu bisa dijadikan user persona seperti ini gitu. Jadi kira-kira ketika dijadikan seseorang nih brand teman-teman tuh akan seperti apa kayak gitu. Itu maksudnya user persona itu. Karena
ketika teman-teman udah tahu target audience, yes itu bagus untuk komunikasi, tapi kalau udah tahu, udah mengerucutkan lagi ke user persona itu tuh akan kayak membuat teman-teman jadi lebih mudah lagi nanti mengkomunikasikan apa mempresentasikan komunikasinya teman-teman di konten marketing itu akan seperti apa kayak gitu. Lalu setelah di tahap penentuan target audience, teman-teman juga perlu banget untuk melakukan namanya. Nah, jadi udah tahu tujuannya, udah tahu tujuan tuh berarti udah ada matrix, terus udah ada timelinenya kapan apa time bound ya tadi apa namanya kapan mau di achieve dan lain sebagainya, strateginya seperti apa. Terus juga teman-teman tadi udah tahu target audience dan user persona. Nah, yang ketiga, teman-teman perlu untuk mengideasi konten. Seperti yang tadi aku sudah bilang di awal, kalau proses ideasi konten atau content ideation itu adalah proses di mana teman-teman itu mengidentifikasi dan menentukan tema untuk ide konten gitu. Jadi untuk bisa terhubung dengan target audience. Jadi kan teman-teman udah tahu nih target audience dan user persona ya terlebih teman-teman tuh siapa gitu kan. Nah, untuk dan tahu tujuannya juga udah tahu gitu. Tujuan dari konten marketingnya, campaignnya teman-teman tuh mau seperti apa di awal tadi kan. Nah, setelah itu teman-teman tuh menentukan nih content ideation. Jadi teman-teman tuh kayak menentukan ide apa ya, tema besar dari uh, konten marketing campaignnya teman-teman tuh mau kayak gimana sih, temanya mau apa kayak gitu. Mungkin ini bisa merujuk ke apa ya? Mungkin bisa di apa ya mungkin bisa diselaraskan mungkin dengan eh apa ya kayak mungkin event atau lagi ada hari perayaan apa atau lagi ada mungkin tren-tren seperti apa kayak gitu itu bisa juga di tap in ke sana tapi kalau nggak ada juga ya bisa dengan hal lain gitu maksudnya bisa kayak mungkin misalnya sekarang sekarang nih Oktober gitu ya. Oktober kan kayak lagi nggak ada apa-apa ya. Lagi nggak ada Lebaran, nggak ada Natal, nggak ada hari perayaan apapun gitu misalnya yang besar ya. Mungkin kalau hari nasional ada beberapa gitu. Tapi mungkin kalau kayak hari perayaan yang atau kayak holiday season juga lagi enggak sekarang gitu kan. Ya mungkin ya bisa digabung sama tap in dengan tren gitu yang mungkin lagi happening sekarang. Mungkin atau dengan keresahan-keresahan. Jadi kayak harus ada kayak tema biasanya ideation itu lebih kayak tema besar sih dari campaign teman-teman mau apa kayak gitu. Mungkin eh, misalnya oh lagi apa temanya mau ini aja deh, lagi nggak ada perayaan misalnya mungkin lagi kayak em, apa ya? Mungkin lebih kayak pengennya mungkin lebih kayak buat hmm, tentang sandwich generation deh misalnya kayak gitu itu kan bisa juga tuh jadi kayak mungkin kita berarti nge-tap in sama hal-hal yang sesuatu yang menjadi kayak keresahan kali ya di masyarakat kayak gitu atau misalnya eh, apa namanya kalau bisa juga digabung sama eh, apa ya mungkin ada tren-tren viral lainnya kayak di sosmed juga kayak gitu mungkin ada kayak film yang lagi hits banget gitu misalnya atau karakter misalnya mungkin eh, apa ya mungkin misalnya kayak lagi ada series yang lagi kayak Netflix misalnya gitu biasanya Netflix tuh kayak kalau udah satu viral viral gitu kan ya biasa biasa kadang tuh kayak misalnya apa gitu misalnya kayak lagi misalnya lagi kayak sekarang lagi top 10-nya misalkan apa ya di Netflix kayak Emily in Paris gitu misalnya itu kan kayak ya udah mungkin teman-teman kayak si tema besar itu pengen di tap in ke si kontennya Emily in Paris kayak gitu misalnya gitu itu bisa juga. Intinya harus sesuai juga sih sama situasi bisnisnya atau brandnya teman-teman seperti apa. Lalu juga harus sesuai dengan tujuan di awal tadi dan juga dengan target audiensnya teman-teman gitu. Jadi tema besar ini tuh kayak eh, apa ya harus sesuai sama sana juga lah gitu. Jadi nggak bisa serta-merta teman-teman kayak oh udah mentang-mentang hmm, sekarang lagi hits banget mungkin kontennya lagi hits banget film Marvel gitu misalnya teman-teman jadi kayak mau tap in ke Marvel juga gitu kayak tema untuk konten ideationnya gitu ya nggak bisa juga gitu kalau target audiensnya teman-teman ternyata mungkin perempuan misalnya yang brand make up gitu misalnya kayak kan nggak bisa juga gitu ya kecuali mungkin emang si produknya ada kolaborasi sama Marvel gitu misalnya itu kan mungkin bisa dicombine kayak gitu jadi harus disesuaikan juga sih balik lagi. Nah, kemudian untuk idenya ini, teman-teman tuh harus bisa terhubung dengan target audience. Jadi nggak hanya terhubung, dan juga teman-teman tuh harus bisa
menarik perhatiannya audiens, dan secara bersamaan juga bisa mengedukasi mereka mengenai produk atau jasa yang teman-teman tawarkan di brand kalian gitu. Nah, untuk ide atau tema ini juga harus bisa menampilkan karakteristik atau keunikan dari si produknya, unique selling point gitu. Dan juga di tahap ideasi konten ini juga kita harus bisa menentukan format konten seperti apa sih yang mau disajikan gitu. Jadi ideasi konten tuh kayak sebenarnya tadi dia kan menentukan topik besar gitu ya. Mungkin lebih kayak ada gerakan atau kayak hashtag yang mau dipakai gitu. Itu juga bisa sih. Jadi ideasi konten mungkin kayak apa ya? Kayak Tokopedia gitu ya. Tokopedia kan dia kayak mulai aja dulu kayak gitu kan gitu misalnya. Atau Gojek biasa selalu ada jalan gitu kan. Itu kan jadi kayak mungkin tuh kayak tema besar dari kampanye tuh bisa mungkin hal-hal seperti itu juga. Bisa dari sehari-hari, bisa dari konten-konten yang mungkin bisa dari event-event yang tematik. Tematik tuh maksudnya kayak yang apa ya kayak perayaan gitu, kayak Natal, Tahun Baru, Lebaran misalnya gitu. Dan juga di sini tuh ketika tahap ideasi juga kan teman-teman udah tahu tema besarnya gitu ya. Teman-teman juga harus bisa nih tahu format konten seperti apa yang mau disajikan. Apakah misalnya um, tap in ke mungkin film yang lagi hits, mungkin tap in ke mungkin mau disajikannya dalam bentuk infografis atau mau disajiinnya tuh dalam bentuk video misalnya itu juga harus apa ya? Itu juga bisa ditentukan di tahap ideation. Kira-kira gambaran besar selain tema besar tuh secara garis besar tuh kontennya mau seperti apa formatnya kayak gitu. Itu juga bisa ditentukan di tahap content ideation. Nah, untuk ideation sendiri itu kan perlu banyak banget banyak ide ya. Bentar tunggu sebentar ini ada masalah di laptopnya bentar ya. Oke, tadi ada sedikit gangguan teknis. Mohon maaf. Ya, jadi tadi aku lanjut lagi ketika untuk tahap ideation content itu kan pastinya kita memerlukan ide gitu ya, banyak ide banget dan ide tuh kadang juga adalah masa-masa gimana tuh kayak kita ada creative block gitu ya, creative block kayak kita tuh apa ya, kita nggak bisa maksa gitu kan, ide tuh harus muncul terus gitu kan. Sedangkan untuk jadi seorang digital marketer, terlebih untuk content marketer gitu ya, itu tuh kita dituntut untuk harus kreatif gitu. Mungkin kalau kayak channel lain untuk digital marketing kayak performance itu kan lebih ke ads ya. Kalau ads tuh mungkin nggak begitu dituntut untuk kreatif gitu ya. Karena kan biasanya udah template campaign terus set budget dan lain sebagainya. Tapi kalau content marketing, copywriting itu kan perlu banget ya yang namanya kreativitas gitu. Dan kadang tuh pasti ada aja gangguannya. Nah, ini ada beberapa sumber untuk teman-teman bisa mengideasi konten gitu. Bisa dari brainstorming. Brainstorming di sini berarti teman-teman bisa eh, mungkin apa ya kayak list down gitu kayak kira-kira lagi ada tren apa ya kira-kira mau konten seperti apa ya kayak gitu atau teman-teman bisa diskusi kalau teman-teman kerjanya di dalam tim gitu ya biasanya ini uh, kalau di perusahaan kan biasanya teman-teman atau di brand tuh kan teman-teman bekerja dengan tim ya biasanya gitu itu bisa brainstorming nih kayak bareng-bareng mungkin ada kayak quick huddle kayak quick meeting sama teman-teman teman-teman gitu buat nge-brainstorming misalnya mungkin kalau di kayak tim sosmed gitu misalnya atau tim konten marketing misalnya ada 5 orang gitu atau 10 orang nah itu bisa tuh meeting internal gitu kayak guys kira-kira idenya apa ya kayak gitu untuk campaign berikutnya gitu kayak tema besarnya mau apa terus kayak gue punya yang ini nih misalnya mau mau ngangkat isu lingkungan misalnya mungkin dari yang tema besarnya dari untuk lingkungan misalnya atau ada yang mau ngangkat tentang apa ya mungkin tentang isu sosial gitu misalnya lebih kayak kesejahteraan gitu misalnya itu kan kayak jadi brainstorming sih gitu jadi kayak biasanya
akan si anggota tim ini akan menumpahkan ide-idenya dulu gitu. Nanti dicari nih jalan tengahnya kira-kira eh, hasil dari content ideationnya mau seperti apa. Lalu teman-teman juga bisa untuk dapat ideasi sumber ideasi konten tuh untuk dapat ide tuh teman-teman bisa juga dapat dari mempelajari tren dan informasi terbaru. Jadi mungkin kalau ya dari mungkin dari sekadar baca berita, sekedar teman-teman ya ngikutin kayak terbaru atau tren apa sih yang lagi viral gitu di masyarakat kayak gitu tuh bisa juga. Lalu mempelajari tren eh, di search engine ini biasanya untuk konten SEO, untuk konten marketing kalau pakai website eh, ini juga bisa banget. Atau kalau kayak di TikTok tuh juga bisa dia misalnya nyari nih teman-teman kayak kalau di aplikasi TikTok tuh kan ada rekomendasi ya biasanya yang kayak top search itu lagi apa kayak gitu. Itu bisa juga tuh belajar dari tren itu apa bisa jadi salah satu sumber untuk teman-teman mengideasi konten. Lalu competitor research ini juga kayak misalnya kompetitor tuh lagi bikin, ini bukan berarti nyontek ya punya kompetitor gitu. Jadi kayak misalnya oh dia lagi bikin apa ya kayak gitu. Mungkin dari lihat punya kompetitor mungkin dapat inspirasi dari situ kan juga bisa gitu. Lalu ada social listening juga. Mungkin biasanya mungkin dari sekedar kayak misalnya mungkin dari kayak sekedar komen-komen atau eh, bales-balesan di Twitter gitu misalnya, di X, itu tuh bisa juga jadi salah satu tools untuk social listening. Atau dari UGC konten juga, dari forum diskusi online kayak, mungkin teman-teman, aku nggak tahu ya, ini teman-teman semua, nih karena kalau biasanya kalau kalau dulu zamanku kuliah tuh suka, ini lumayan terkenal, tapi nggak tahu sekarang masih pakai apa enggak. Biasanya tuh ada Quora. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk forum. Teman-teman bisa nyari apa ya kayak pertanyaan ini lagi nggak login lagi. Ya, jadi misalnya teman-teman tuh bisa nyari kayak pertanyaan sih, misalnya kayak apa misalnya apakah misalnya sesimpel bumi itu bulat gitu. Nanti ada kayak beberapa jawaban tuh dari audiens lain. Nah, itu salah satu bentuk forum diskusi atau kalau dulu ada namanya Kaskus kayak gitu. Mungkin sekarang Twitter ya, kayak X gitu. Itu juga bisa jadi salah satu apa ini udah stop screen ini ya. Sorry, benar. Ini. Ya, jadi itu bisa jadi salah satu apa ya tools juga sih untuk teman-teman eh apa namanya sih eh ideation content sih. Bentar ini untuk mohon maaf ini screennya kelihatan nggak ya? Tadi kayaknya salah pencet deh. Terlihat nggak? Oke, udah aman, Kak. Oh ya aman ya. Oke. Ya. Iya. Ya, jadi teman-teman bisa pakai tools-tools seperti itu sih untuk melakukan social listening dan juga UGC konten. Di sini ada beberapa tools yang aku udah taruh. eh Sebenarnya masih banyak banget sih teman-teman kalau mau googling tuh banyak banget tools ini. Dan rata-rata tools ini itu berbasis, ini nggak sih mayoritas semua tuh kayak berbasis AI semua. Jadi ini udah apa ya, kayak dia udah bakal ngasih rekomendasi terbaik sih untuk teman-teman ideation konten. Oke, aku coba Google Trends ya, sesimpel Google Trends nih. Dia di sini bisa research misalnya trends di Indonesia misalnya. Bahkan teman-teman misalnya kayak ini bisa ganti negaranya. Misalnya teman-teman nanti kerja di brand mungkin megang market lain gitu. Misalnya megang market Jepang, ini bisa banget diganti. Misalnya pengen nyari yang trending di Jepang apa gitu. Atau mungkin megang market US gitu misalnya. Eh, Bisa juga nih kayak di United States misalnya diganti ininya. Nah, ini Indonesia contohnya. Teman-teman misalnya nyari nih explore what, ini the world ya, ini Indonesia. Misalnya di sini Indonesia, ternyata trendingnya seperti ini di Indonesia. Jadi sekarang lagi trendingnya mengenai ini berita sih ya kebanyakan. Tapi ini misalnya teman-teman mau bikin campaignnya mungkin mengenai eh, mungkin fashion lokal kali ya. Misalnya mungkin bikin brandnya tuh baju gitu. Misalnya baju kayak Erigo gitu ya. Brand-brand yang lokal. Eh, jadi di sini misalnya, oh pengen nge-tap ini sama tren terkini untuk konten ideation-nya gitu. Misalnya di sini, oke ini mungkin nggak relevan ya. Kita kan cari harus yang relevan juga. Mungkin yang agak relevan sama, sini apa ya misalnya.
Oh, misalnya nih, misalnya eh, Rachel V-nya di sini. Misalnya mungkin KOL yang teman-teman pakai tuh Rachel V-nya gitu ya, misalnya. Di sini ternyata Rachel V-nya tuh lagi tren gitu. Terus kayak, oh ya udah, misalnya kontennya apa? Misalnya mungkin tema besarnya adalah mungkin Rachel V-nya eh, pakai Rigo gitu, misalnya gitu. Itu kan bisa juga sih jadi kayak apa ya? Salah satu pertimbangan sih ketika buat content ideation karena mungkin si tren atau mungkin apalagi ya di sini yang lagi tren. Kita lihatnya per 50 deh biar lebih banyak. Atau FIFA di sini juga oh FIFA ya, bola juga lagi. Banyaknya bola sih sekarang ya lagi trennya. Hmm, atau mungkin misalnya kalau oh ini nih misalnya eh, Chiang Mai Thailand termasuk yang lagi ya top 50 lah di Google Trends. Misalnya lagi cukup banyak nih search volume-nya, trafficnya. Mungkin teman-teman mau naik, mau mungkin misalnya teman-teman kerjanya di travel gitu, travel website gitu ya, travel apps kayak Traveloka. Terus misalnya bisa aja nih, mungkin tema besar kampanye mengenai Thailand misalnya. Karena mungkin dari sini, ini kan berarti sumbernya dari sini juga gitu. Apa eh sebenarnya sih nggak necessary sumbernya dari mana, cuman kayak oh lagi tren ini, berarti mungkin kira-kira eh, campaign tentang Thailand tuh bisa dijadikan salah satu konsiderasi lah untuk menentukan nantinya ide akhirnya tuh tema besarnya mau kayak gimana kayak gitu. Lalu untuk berikutnya tuh ada oh ya ini SEMrush. Nah kalau SEMrush itu nanti mungkin teman-teman akan pakai eh banyaknya tuh kalau udah ngerjain SEO sih sebenarnya. Cuman SEMrush ini tuh juga bisa jadi salah satu tools yang bisa teman-teman pakai untuk tahu nih kira-kira lagi trending apa juga. Misalnya apa ya? Temanya misalnya mungkin baik lagi tuh ya tentang travel gitu ya, tentang traveling. eh Keywordnya apa ya misalnya? Oh enggak ini deh. Oleh keyword overview. Biasanya teman-teman tuh kerja kayak tadi, misalnya di website atau aplikasi traveling, Traveloka gitu misalnya atau tiket.com gitu. Terus misalnya campaign-nya tuh misalnya mau mungkin dari bos kalian, dari atasan ya, atasan kalian tuh mendapatkan campaign-nya itu pokoknya harus ada, harus awareness-nya naik untuk semua apa ya, mungkin flight sama hotel buat ke Turki gitu misalnya ya. Ini kasih contoh misalnya. Terus berarti kan teman-teman pengen menentukan dong tema content ideation-nya mau kayak gimana ya, kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa kayak type dulu nih idenya seperti apa. Misalnya mungkin liburan ke Turki itu bisa juga. Terus kira-kira seperti apa? Ini negaranya udah Indonesia. Ini ada bahkan ada domainnya juga. Oke, misalnya ternyata di sini tahun-tahun nih, oh ternyata nih volume yang paling tinggi itu ketika ngebahas tentang paket liburan, misalnya keyword idenya ya, misalnya, oh ternyata yang banyak dicari sama orang itu adalah ketika dia nyari tentang paket liburan ke Turki, terus biayanya atau liburan ke Turki itu seperti apa, misalnya kayak gitu. Itu apa namanya? Ini kan beberapa volume yang cukup tinggi ya. Kalau udah 200 ini cukup tinggi. Ini kalau di SEO tuh biasanya KD itu keyword difficulty. Jadi kayak apakah dia gampang dicari apa enggak di mesin pencarian. Ini kalau udah tiga, ini kalau tiga makin tinggi ya makin susah biasanya. Ini kayak masih termasuk gampang lah jatuhnya. Nah, jadi ini bisa jadi pertimbangan juga nih. Ternyata misalnya oh search volume-nya cuman mungkin rendah misalnya. Atau ini udah lumayan sih sebenarnya. Em, jadi ini bisa jadi kayak pertimbangan juga sih sebenarnya buat eh, menentukan ide kayak oh ternyata yang kayak gini lagi trending juga ya kayak gitu. Ini bisa dijadikan eh, apa namanya salah satu strategi juga nih apa salah satu pertimbangan untuk nanti content ideation kayak gitu. Gitu. Ini bisa pakai tools kayak SEMrush juga sebenarnya. Lalu ada Hotsuite sama Google. Google kan udah Ahref tuh sama kayak SEMrush.
Sebenarnya SEMrush sama Ahref ini nih nanti mungkin teman-teman akan banyak pakai tuh kalau udah ngerjainnya SEO ya, sama ads biasanya. Tapi untuk ads yang berbasis mesin pencarian SEM, biasanya nanti kalau buat Google Ads gitu yang untuk Google AdWords, nah itu biasanya pakainya biasanya akan banyak pakai SEMrush sama Ahref. Tapi mostly buat SEO sih sebenarnya. Dan perlu diketahui juga SEMrush sama Ahref ini berbayar. Sebenarnya nggak berbayar sih, gratis. Ada free trialnya 7 hari. Kalau nggak salah kalau SEMrush, ini aku udah nggak bisa. Karena ini email pribadi aku juga, bukan kantor. Kalau ya kalau buat kerja, maksudnya nggak bisa. Ini pribadi. Kalau kalian mau pakai pribadi tuh bisa pakai SEMrush Ahref. Gratisan tuh bisa. Cuman untuk keyword yang di search tuh ada limitasinya gitu sih. Terus ada beberapa limitasi juga. Jadi nggak begitu convenient. Tapi dia bisa free trial 7 hari gitu. eh tapi ya balik lagi sih ini pada prakteknya mostly berbayar sebenarnya gitu. Jadi apa namanya? Mungkin ini kalau teman-teman nanti banyak kalau kerja di company ya, itu banyak juga sih pakai ini. Tapi kalau ini kan kalau udah masuk company kan biasanya ini udah jadi kayak fasilitas dari kantor sih. Biasanya udah full access. Nggak usah worry soal limitasi-limitasi juga gitu. Em, ini karena aku pakai email pribadi aja sih akses ini. Em, Apalagi ya jadi berbayar. Jadi memang konten marketing tuh terutama kayak SEO gitu ya. Itu tuh gratis jalanin strateginya kebanyakan ya gratis sih. Cuman biasa tools-toolsnya ini suka berbayar biasanya. Terus kalau Google Trends ya ini aksesnya free banget, free. Ini gampang banget aksesnya dari Google aja. Lalu ada Hotsuite. Kalau Hotsuite tuh biasanya untuk nge-research social media gitu, social media analytics kayak trennya seperti apa, audiensnya kayak gimana. Ini juga biasanya aksesnya rada ribet karena kayak sekarang aku nggak lagi karena pakai email pribadi bukan pekerjaan gitu ya, jadi aku nggak bisa buka apa namanya. Jadi harus benar-benar terjun langsung gitu sih. Dan ini biasanya berbayar untuk Hotsuite ini. Jadi dia kayak one tools gitu, AI based juga. Jadi dia udah apa namanya sih? Dia bisa ngasih kayak misalnya teman-teman megang brand, terus dia ada sosmednya tuh beberapa, misalnya ada Instagramnya, ada Facebook, ada TikToknya, ada LinkedIn mungkin. Nah itu biasanya dalam satu tools kayak gitu. Ini Hotsuite. Ada lagi kayak Social Sprout itu sejenis Hotsuite juga, terus ChatGPT bisa mungkin ideation content dari ChatGPT itu juga bisa sebenarnya. Lalu ada Answer the Public itu kurang lebih kayak Quora sih gitu. Aku jujur kayak eh, cuman tahu interface-nya doang, tapi nggak pernah pakai kebetulan si Answer the Public. Setahu gue ini kayak mirip-mirip Quora lah gitu. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya tools gitu. Em, Google Analytics juga bisa. Jadi Google Trends sama Google Analytics ini beda ya. Kalau Google Analytics tuh kita, misalnya teman-teman kerja di brand, terus ada websitenya gitu. Ini tuh biasanya bisa ngeliat nih kayak pas resultnya tuh kayak gimana, kayak gitu tuh bisa jadi data juga kan buat ideation. Ini bisa buat target audience data juga sih sebenarnya. Kayak misalnya ini kayaknya ya ini ada demonya juga. Jadi teman-teman kalau mau coba-coba lihat data gitu, baca data, itu cari aja sih Google Analytics demo di Google Keywords ya teman-teman. Itu kayak bakal keluar juga. Saya di sini kayak teman-teman tahu nih, misalnya eh mana ya user deh. Nah, misalnya di sini teman-teman dia bisa tahu nih misalnya kayak di sini user acquisition. Dia tahu dia misalnya di sini traffic deh. Traffic ini dia dapat misalnya gini, si audiens ini ngakses website itu dari mana aja sih? Ada yang misalnya dari cross network, ada yang dari mungkin dari platform lain mengarah ke website. Ini ada berapa? Oh, paling banyak nih ternyata kayak gitu. Ada apa namanya? Ada paling banyak nih untuk sessions gitu kan, untuk jumlah uh, penggunanya gitu yang masuk ke website dari cross network. Terus ada yang direct, ada yang misalnya mungkin orang langsung nge-type kayak www dot apa kayak gitu, www kayak gitu direct. Terus page search dan lain sebagainya itu bisa tahu juga dari sini.
Biasanya dia tahu bisa tahu juga sih kayak audiensnya teman-teman tuh seperti apa. Nah, di sini nih biasanya Firebase deh kalau nggak salah. Ini tuh toolsnya udah agak update nih kayaknya. Nah ini juga nih biasa ketahuan juga kayak eh oh ini misalnya di sini kan ada ini kalau secara garis besar ya oh ketahuan misalnya usernya dari mana aja sih, ada yang dari oh ternyata kalau dari daerah Afrika ini nggak begitu ada ya, misalnya mungkin cuman ada dari Nigeria ya di sini Nigeria, terus mungkin dari Asia di sini, kalau dari Jepang nih nggak begitu ada, nggak ada juga kayak gitu. Nanti bisa ketahuan juga datanya. Ini nanti bisa otak-atik sendiri sih sebenarnya, bisa coba-coba. Biasanya nanti tahu juga kayak apa namanya? Ya biasanya per country tahu. Ini kayaknya datanya nggak kesing juga sih. Nanti mungkin teman-teman bisa coba-coba lagi. Dan analyticsnya juga harus ada websitenya sih. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman lagi ngulik-ngulik nih, misalnya lagi punya blog gitu. Nah itu tuh biasanya blog teman-teman bisa di-connect ke analytics juga buat nge-track gitu. Blog yang kayak WordPress atau Blogspot gitu ya. Tapi itu ada caranya lagi. Kayaknya untuk Google Analytics akan ada sesi ya sama tutor lain kayaknya. Jadi mungkin nanti bisa dibahas di sana gitu. Jadi kurang lebih sih kayak gitu untuk yang bisa aku jelasin untuk si tools-tools ini. Ini nanti bisa di teman-teman cari-cari lagi karena ini kayak cuman beberapa aja yang aku kasih di sini. Masih banyak lagi sebenarnya. Nah, lalu eh, tadi setelah kita juga tahu setelah kita mengideasi konten, nah teman-teman tuh ada di tahap keempat nih sekarang yaitu adalah membuat konten planning. Nah, konten planning itu apa sih? Konten planning itu sebenarnya adalah sebuah langkah. Jadi langkah selanjutnya yang harus teman-teman ambil setelah hasil dari ideation tadi tuh udah ada, udah selesai gitu, udah keluar nih. Oh, temanya mau kayak gini, tema besarnya gitu. Nah, pada tahapan ini, seorang content marketer juga bisa melakukan perencanaan untuk pengembangan ide konten yang merupakan buah dari atau hasil dari ideation. Jadi dikembangkan ideation itu menjadi sebuah content planning. Nah, jadi untuk content planning ini ada beberapa tips. Kalau dari prakteknya ya, ini mungkin dari yang aku search juga dan yang dari yang pengalaman aku juga gitu ya sebagai praktisi. Di sini dari pengalaman aku yang pertama tentunya kita harus menyelaraskan dengan tujuan awal tadi di strategi konten marketingnya teman-teman. Itu kira-kira mau kemana. Lalu membuat kategori konten secara jelas dan terstruktur. Jadi apa ya, ini penting banget karena kita kan nggak bisa ya bikin konten tuh apa namanya, nggak bisa bikin konten tuh kayak sama terus gitu kan, kayak pasti bosen juga, jadi harus bikin kategori pengkategorian juga supaya nanti dan biar jelas juga gitu, biar jelas biar terstruktur dan biar nggak bosan. Terus memilih platform atau media yang akan digunakan, mau pakai platform apa, mau cuma Instagram atau mau pakai TikTok aja atau mau ada beberapa platform lain, mau pakai website juga. Nah, itu juga em, bisa ditentuin juga platformnya seperti apa. Karena kan content planning ini kayak satu, pokoknya content planning itu kayak apa ya, kayak timetable aja gitu. Jadi nanti dalam satu periode campaign ini, dalam satu periode content marketing tuh nanti mau seperti apa. Lalu membuat konten kalender supaya terstruktur pada saat distribusi konten. Jadi konten planning dan konten kalender ini adalah satu apa ya? Dia saling terkait lah satu sama lain. Nah, ini ada beberapa sebelum kita bikin konten planning, ini ada beberapa kategorisasi konten dalam konten planning. Jadi tadi membuat kategori konten secara jelas dan terstruktur. Selain jelas dan terstruktur juga tujuan dari pengkategorisasian konten ini juga supaya audiensnya teman-teman tuh nggak bosen gitu ya. Kayak pernah nggak sih teman-teman misalnya lihat satu apa ya Instagram? Karena aku pernah. Ini baru-baru ini sih sebenarnya. Jadi lihat satu Instagram, dia tuh eh, bener-bener semua postingan feed-nya itu jualan produk semua. Jadi misalnya promo paket A, promo paket B, terus besoknya promo paket C. Bosan ya? Pasti bosan dong kalau lihat feed Instagram itu aja kan kontennya. Nah, sebenarnya tujuannya konten planning selain pengkategorisasian, selain biar nggak bosan, itu juga biar lebih terstruktur dan biar lebih rapi gitu.
Nah, untuk pengkategorisasian konten yang kita sering pakai di secara umum untuk di content planning itu ada 4 jenis konten yang kita pakai gitu ya. Jadi yang pertama itu konten edukasi. Jadi konten edukasi ini eh kan kalau kemarin di sesi satu tuh kita lebih ke format ya itu ya. Tipe kontennya lebih ke formatnya. Tapi kalau ini enggak, ini kayak tipe kontennya gitu. Jadi lebih ke apa nih? Nah gitu. Jadi yang pertama itu konten edukasi. Konten edukasi di sini tujuannya memberikan informasi mengenai produk kepada audiens secara soft selling. Jadi dia mengedukasi audiens mengenai produknya, tapi eh, secara nggak langsung tuh kayak jualan, tapi lebih ke soft selling gitu. Jadi lebih banyak tuh menonjolkan kayak keunikan atau USP atau unique selling point dari si produknya itu sendiri itu seperti apa, benefitnya kayak gimana, dan lain sebagainya, dan sejenisnya. Lalu ada juga konten promosional. Nah, promosional ini kebalikannya dari edukasi, dia mempromosikan produk yang ditawarkan secara hard selling. Jadi kontennya itu biasanya emang berbelak-belakan jual-jualan gitu, kayak ya beli sekarang, kayak beli satu gratis satu, yang kayak gitu. Jadi lebih konten-konten yang sifatnya hard selling. Lalu ada yang entertainment. Entertainment ini kontennya dia disajikan untuk menghibur audiens. Jadi bisa melalui meme bentuknya atau parodi atau mungkin ada kayak sekarang ada ya kayak mungkin kayak reels yang short drama gitu misalnya. Jadi kayak ala-ala mungkin sinetron gitu. Nah, itu bisa juga eh, lewat konten entertainment gitu. Jadi biasanya ada sisipan-sisipan yang dan biasanya konten entertainment ini biasanya sih cenderung clean dari informasi produk biasanya. Jadi biasanya dia nggak begitu, dia nggak, dia kalaupun ada produk biasanya lebih ke soft selling, tapi juga lebih banyak dominan itu ke entertainment sih, lebih menghiburnya itu. Tapi masih tap in sama ideation atau tema besar dari kontennya. Kemudian ada juga yang terakhir tuh conversational. Conversational ini lebih kayak konten yang dia tujuannya lebih kayak buat interaksi ke audiens secara langsung. Misalnya lewat poll, Q&A atau sebagainya. Mungkin kayak misalnya kalau di Instagram Story gitu ya, teman-teman lihat kayak ada polls nih yang kayak misalnya satu brand pilih yang mana, yang A atau yang B, yang kayak gitu. Itu kan itu salah satu bentuk conversational. Atau mungkin kalau kayak di TikTok tuh suka ada yang kayak orang nanya, Bang pakai eh, skincare apa sih? Atau Bang lo rahasia workoutnya pakai suplemen apa sih? Kayak gitu. Terus ada yang kotak putihnya itu kan di TikTok. Terus kayak ntar dijawab sama si orangnya ada produknya itu lebih kayak jatuhnya kayak conversational sih gitu. Jadi bentuknya lebih kayak berinteraksi secara langsung ke audiens. Nah, ini bentuk konten, contoh-contoh kontennya untuk konten planning. Nah, ini untuk edukasi. Ini contohnya dari CAF. Dia bentuknya soft selling ya. Di sini dia kayak ngasih perbedaan ke beberapa produknya dari CAF untuk deodoran ya. Di sini deodorannya tuh seperti apa aja. Lalu di sini yang entertainment. Ini Netflix tuh sering banget, by the way, untuk konten-konten yang Netflix Indonesia ya, yang bentukannya tuh entertainment. Di sini sebenarnya kan si Minions ini adalah The Rise of Gru ini adalah salah satu film yang ada di Netflix kan. Tapi dia di sini kayak bikin meme kayak silent reader pas di mention di grup chat gitu. Ini kan meme sebenarnya kan. Tapi yang jawabannya di sini kayak ya ini salah satu scene dari film jadi kayak meme kan. Tapi film ini sebenarnya emang ada di Netflix kayak gitu. Ini juga nah ini promosional salah satunya contoh dari Bank BCA. Ini dia langsung ya ngasih promonya seperti apa. Lalu di sini ada conversational. Ini dari Kobe Education. Dia kayak gimana nih guys persiapannya udah nyampe mana sob kayak gitu. Kayak gas kepoin aja kayak gitu. Jadi atau komen di bawah yang kayak gitu. Nah, itu bisa ini jadi salah satu contoh conversational juga. Nah, ini untuk contoh content planning untuk Instagram. Sebenarnya ini untuk content planning tuh nggak ada pakemnya gimana ya untuk formatnya. Cuman kurang lebih akan kayak gini. Ini kalau teman-teman cari di Google juga di ya Google juga ada sih kayaknya. Tapi kurang lebih sih untuk content planning seperti ini. Jadi biasanya tuh nanti kalau aku biasanya ketika nge-planning konten itu tuh pakai Excel atau spreadsheet di Google Docs biasanya. Google Sheet itu bentukannya akan kayak gini template-nya. Jadi misalnya
dikasih nih, misalnya untuk konten title-nya apa, tema konten itu akan apa sih, kayak gitu. Kan tema besarnya udah ada, tapi tema kontennya tuh spesifik di hari, misalnya untuk konten tuh apa, terus placementnya mau di mana. Ini kalau ini kan untuk Instagram aja ya. Tapi kalau teman-teman pakai multiple platform, misalnya pakai Instagram, TikTok, terus pakai blog juga, mungkin placement bisa diganti sama channel, misalnya channelnya mau di mana. Atau biasanya kalau lebih dari satu channel, itu biasanya gini, nanti dalam satu Google Docs itu, Google Sheet, itu kan bisa dibagi per sheet lagi kan. Misalnya sheet satu untuk yang Instagram, sheet 2 untuk TikTok, sheet 3-nya untuk di blog misalnya. Nah, ini nanti untuk kolomnya kayak gini, untuk tabelnya gitu. Nanti misalnya di sini untuk Instagram ya contohnya. Dia placementnya di sini ada yang di carousel, ada yang di story, terus creatornya siapa? Creator di sini berarti orang yang in charge atau kayak PIC-nya nih yang mau bikin kontennya siapa. Biasanya nih kalau kerjanya dalam tim ya, misalnya mungkin tim sosmednya atau tim konten marketingnya ada kayak 10 orang gitu misalnya. Biasanya ada creatornya, posting date-nya rencana kapan, kemudian ada konten pillar. Konten pillar sebenarnya sih bentuk lain dari si kategorisasi konten ini sih. Kalau di sini kalian misalnya bisa pakai kayak edukasi, promotional, entertainment atau conversational. Cuman beberapa orang ada yang pakainya tuh konten pilar. Aku jujur sering pakainya itu lebih ke konten pilar. Jadi ada Hero Hub Hygiene. Nanti mungkin bisa dibahas kalau ada yang nanya ya, gitu. Jadi sebenarnya konten pilar atau pengkategorisasian konten ini bahasanya sama sih sebenarnya intinya. Cuma itu tuh kayak bentuknya banyak, jadi nggak cuma empat tadi. Ada yang orang pakai approach-nya 3C, ada yang pakainya 3H yang Hero Hub Hygiene. Kalau aku sendiri jujur lebih sering pakai yang Hero Hub Hygiene sih sebenarnya gitu. Kemudian ada yang tadi juga yang promotional, conversational yang tadi apa education sama entertainment gitu. Terus ada CTA-nya enggak, terus ada eh, konten progresnya, terus reviewnya gimana, terus ada captionnya mau kayak gimana, terus mau ada gambar seperti apa. Jadi ini konten planning kurang lebih bentuknya kayak gini. Lalu ada konten kalender. Nah, konten kalender ini misalnya periode campaign-nya 1 bulan atau 2 minggu gitu misalnya. Nah, nanti teman-teman tuh bikin kayak kalender, kayak kalendernya misalnya di sini, oh ini contohnya untuk Instagram misalnya. Eh, Misalnya di sini ada hard selling product, promotional, misalnya di sini ada konten hero. Jadi dibagi-bagi tujuannya tuh biar tahu juga gitu dalam satu periode. Misalnya biar setiap misalnya dalam setiap hari tuh jenis kontennya tuh nggak sama kayak gitu. Terus kita juga bisa mantau nih kira-kira misalnya kalau untuk Instagram aja gitu ya. Kayak ini dia postingnya tiap hari nggak ya kira-kira? Kan kalau tiap hari banget kan juga bosen ya audiens di satu platform yang sama gitu. Misalnya di Instagram. Jadi kan harus dibagi-bagi lagi kayak gitu. Nah ini juga sebenarnya tujuan buat bikin konten planning sama konten kalender tuh itu sih gitu. Jadi kita tahu juga nih kayak di sini, oh berarti ini seminggu paling cuman ada yang 5 kali, ada yang 4 kali gitu ya. Jadi nggak begitu tiap hari. Jadi nggak padat banget kontennya. Karena kalau padat banget kan juga audiens juga cenderung malas juga untuk engage gitu. Terlalu jarang juga engagement jadi kurang misalnya kayak gitu. Itu kan juga jadi apa ya? Itu salah satu strategi lah yang teman-teman bisa eksperimen juga gitu pada prakteknya nanti. Nah, yang terakhir barulah kita ke tahap content ideation. Ini udah setengah 9-an ya. Nah, jadi content ideation ini, content creation, sorry. Content creation ini adalah tahap terakhir nih, sebelum konten ini dipublikasikan. Jadi, content creation itu adalah proses penciptaan konten setelah content planning dan ideation. Jadi, setelah tema besarnya keluar, terus di breakdown lagi dalam content planning, lalu kita buat kontennya, yaitu makanya namanya content creation. Konten yang dibikinnya bisa berupa apa aja. Jadi ada yang bentuknya teks, gambar, video, dan masih banyak lagi ya. Saya mungkin ada bentuknya lebih kayak mungkin short video, ada yang mungkin bentuknya foto slide, itu kan macam-macam ya. Nah, dalam prakteknya si content creation itu akan melibatkan banyak pihak dan stakeholders. Jadi ini kalau nanti berkecimpung di dunia nyata tuh, di dunia pekerjaan teman-teman tuh banyak harus kolaborasi sih. Ketika ada sebagai content marketer gitu ya. Karena misalnya desain, misalnya kontennya tuh berupa kayak tadi yang CAF ya, dia gambar gitu, foto gitu kan. Itu kan desain ya. Berarti kan teman-teman mungkin harus koordinasi sama tim desain grafis gitu. Kalau
tema videonya misalnya, oh mau bikin short reels di Instagram sama TikTok, bentuknya mungkin parodi sinetron gitu misalnya, konten entertainment. Itu kan berarti teman-teman harus collab collab sama videografer, terus sama talentnya juga gitu kan, sama hostnya mungkin kalau misalnya mungkin kontennya berupa apa ya, kayak short interview misalnya, itu kan harus kolaborasi, harus koordinasi juga sama host dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa tips dalam konten, ini kayaknya sama deh kayak tadi. Oh iya, ini sama. Oh iya, ini konten planning. Oh ini lupa dihapus, sorry. Jadi ya itu aja sih kalau dari aku. Ya, dari aku itu aja. Mungkin untuk pembahasan materinya. Terima kasih teman-teman. Mungkin setelah ini Q&A ya. Betul? Oke, halo Kak. Udah Iya, semua Kak, udah beres semua yang ini dijelaskannya ya? iya, Oke. Mungkin aku mau sedikit summary gitu ya dari penjelasan Kak Dio tadi mengenai topik pembahasan malam ini ya yang tentang tahapan perencanaan konten marketing gitu. Aku dapat 5 poin penting sih intinya. Yang pertama, gimana kita tahapan yang pertama itu menetapkan menetapkan tujuan dari konten marketing kita gitu. Yaitu tadi aku nyatat ada metodenya gitu ternyata ya, ada metode disingkatnya itu ada SMART gitu. Terus yang kedua juga ada mengetahui target audience yang dimana dari target audience iya, itu kita bisa membuat user persona gitu dari brand yang kita miliki gitu. Terus yang selanjutnya itu ada membuat ideasi konten atau tema kontennya gitu. Kita mau membuat tema konten kita itu seperti apa gitu ya Kak. Dan yang keempat membuat konten planningnya gitu. Dari serangkaian tahapan sebelumnya baru kita membuat perencanaan kita kontennya mau kapan aja gitu ya Kak. Dari pembahasan yang tadi gitu. Aku mencermati bahwasanya jangan terlalu sering juga, nggak terlalu bagus, jangan terlalu padat, jangan terlalu kosong juga gitu. Jadi seminggu di sini bisa 4 atau 3 gitu ya Kak. Terus yang terakhir ada membuat konten creationnya gitu. Nah, mungkin Kak, aku mau langsung pengen berinteraksi juga sama peserta gitu ya Kak. Mungkin kita mau ngebahas ini ya Kak, review tugas dari dulu Kak. Gimana Kak dia? oke, boleh sih, Kak, ya, untuk tugas dari peserta. Ya. Dari peserta ini aku lihat, wah sangat antusias sih Kak bikin tugas konten dari Kakak. Nah, Wah, mungkin mungkin terima kita kasih. mungkin Kak Dio nanti bisa mereview ya Ah, dari salah satu tugas peserta di sini teman-teman ada yang mau di review nggak nih? Raise hand. Oh ada langsung nih dari ya, Devan wah, Muhammad Abu Ar-Roshid. Ah boleh nih ya. langsung dari Kak Devan boleh share screen dari tugas konten marketingnya. Halo, tadi raise up itu untuk nanya masalah konten, Kak, bukan ini apa? Bukan review tugas gitu. Kalau tugas kebetulan saya tadi kan memang disuruhnya pakai brand gitu ya. Saya mungkin lupa bagaimana saya pakai ini saya sendiri gitu. Kebetulan saya baru bikin PT gitu, Pak. Masih kecil sih. Jadi coba-coba bikin kayak semacam konten berupa gambar gitu, kayak identitas PT saya, terus apa jasa-jasa yang saya bisa berikan gitu. Terus apa yang menjadi keunggulan saya gitu dari harga yang murah dan kualitas yang bisa bersaing gitu. Oke. Tapi ini memang saya rise up buat ini Pak, buat buat apa nanya masalah konten gitu sama Kadionya gitu. Boleh nggak nanya? Oke, mungkin sesi tanya jawabnya setelah ini aja ya, Oh baik iya iya setelah oke. kita Oke, bikin terima kasih tugas. ya Kak ya. Ya, Oke, ya. mungkin Kak Devan mau mau sharing hasil tugasnya. Ini kebetulan saya pakai handphone Kak. Aduh, Oh, pakai laptop handphone ya. saya tuh jatuh Oke, laptop saya. oke. Ya, mungkin yang lainnya kayak nanti saya
Oh, Dari kasih Kak. oke, siap. Iya. Dari yang lain nih, mungkin dari Kak Salma Sahida boleh deh. Kak Salma Sahida mau di share screen? Boleh tugasnya share screen untuk bisa kita lihat bareng-bareng dan di review nih langsung sama pemateri kita Kadio. Bentar ya, Kak. Oke. Udah ke itu belum, Kak? Belum ada Kak. Oh, belum. Ya. Di share screen Kak dari pengaturan. Nah, Udah ada, Kak? muncul. Udah Ini. Wait. masih loading ya Kak. Ya. Bentar ya, Kak. Oke, udah muncul nih. Suaranya aman. Halo guys, aku punya produk. Kali ini ada Equipage dari Dr. Laki. Kalian pakai ini gak usah khawatir karena sudah memiliki teknologi multihit dan formula terkini. Kemasan juga jiplok jadi mendalam. Misalnya juga sudah transparan. Halo guys, aku punya produk. Udah Kak, selesai. Dari Dr. Laki. Kali Oke. Eh, eh, Coba aku mau lempar ke pemateri ini Kak Dio. Gimana ada tanggapannya Kak Dio buat hasil tugas dari Halo Chef guys, aku punya. Salma Sahida. Halo Salma. Wah, Halo eh Kak. niat banget ya sampai buat uh, apa reels kayak gitu. Wah keren sih. Padahal waktunya cuma weekend doang. Jujur kalau menurut aku videonya sudah apa ya? Sudah meringkas kayak si produknya sendiri seperti apa sih. Terus kayak ada apa ya? Kayak informasi sama keunikan keunikan produknya. Jujur kayak aku nggak begitu tahu produknya sebenarnya. Tapi kalau di situ aku ngelihat sebagai orang yang baru tahu produknya tuh kayak oh, ini produknya seperti itu ya, kayak gitu. Udah cukup meringkas sih, jadi udah cukup bagus juga reelsnya singkat, padat, jelas. Cuman mungkin untuk di bagian, mungkin kalau mau improve, aku mungkin kalau dari pengalaman bisa apa namanya, mungkin bisa improve di bagian captionnya kali ya, karena kan itu kan di reels ya. Jadi mungkin di caption itu kamu mungkin bisa sedikit deskripsiin tentang si produk. Terus produknya tuh ada akun Instagramnya gitu nggak ya? Iko mungkin kalau di Instagram mungkin bisa mention si bisa mention brandnya gitu di caption. Gitu. Itu bisa bisa jadi salah satu pertimbangan sih untuk kalau mau diimprove lagi. Sama apa lagi ya? Ya jadi kayak di mention terus di tag juga gitu kan. Jadi biar apa ya? Mungkin biar nanti apa reach-nya tuh juga jadi lebih naik juga gitu ya ke ini mungkin kalau ngomongnya ke akun kamu gitu. Terus make sure untuk akun kamunya juga nggak di kalau placementnya di akunmu jangan di lock aja sih kalau untuk kalau promote brand kayak gitu. Hmm, itu aja sih dari aku kayaknya. Soalnya selebihnya udah keren banget, niat banget bikinnya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dio. Mungkin aku minta satu terakhir ya untuk bisa di-review biar kita punya setidaknya perbandingan atau sama-sama lebih tahu banyak nih dari tugas peserta. Mungkin dari ini, aduh cukup banyak nih. Kadio mungkin Kadio yang milih deh. Yang ngacung ada banyak nih Kak yang resen. Oke, tadi kayaknya mungkin udah ini bukan bermaksud main gender ya. Tadi udah perempuan kayak coba yang laki-laki deh. Oke, Coba boleh. em, mungkin Sahri kali ya. Sahri Iya, Prayitno ya. betul. Oke, iya Kak. Siap. Benar, saya buka IG saya dulu ya. Ya, jadi saya tutup IG saya. Oke, silakan Kak Sahri. Kalau sudah siap langsung di share screen aja. Bentar. Berarti semuanya di sini rata-rata memang udah skillnya tuh udah lumayan lah ya Sebentar, bisa dibilang sebentar. kita langsung bisa nerapin gitu. Bagus banget nih.
Aku mau sambil baca kalau sekarang. Ya, dan aku agak ngelag dikit bentar, Kak. Semuanya yang sekarang jadi ahli pun dulu pernah cukup kan. Weh, dari Kak Devan. Hmm. Betul, betul, betul. Semuanya juga pasti berawal dari belajar dan belajar terus gitu sampai akhirnya jadi ahli. Kebetulan suka konten jadi masih belajar juga. Oke, keren banget nih. Oke, gimana Kak Udah Sari? muncul Apakah belum ya Ah, belum ada? layarnya saya? Tapi kayaknya masih muter sih. Kalau nggak mungkin saya liatin di ini aja. Saya ngerjain di Canva tadi. Oke. Jadi, tapi untuk skema itu saya nunjukin dulu. Apakah ada kendala Kak Sari? Oke, kalau gitu mungkin sambil teman-teman yang lain mungkin ada yang lebih proper, lebih siap untuk menampilkan. Oh, ada nih dari Oktaviani Putri. Oke, nanti lagi ya. Oke, ini udah muncul nih Kak Sari nih. Ini bentuk videonya itu gambar atau video ya Kak Sari? Oke, sorry. Tadi keputus jaringan. Suaraku udah masuk belum ya? Udah, udah. Ini bentuknya gambar. Jadi saya bikin 4 slide. Yang pertama terkait fenomena dulu. Dulu ini banyak mahasiswa gagal selesai studi. Berikutnya kasih fact-nya atau kasih infografisnya. 6 dari 10 mahasiswa mengalami gagal studi. Ini ada research-nya dari SES tadi nggak salah saya baca. Kemudian berikutnya yang kedua itu ada 3 dari 4 mahasiswa tidak pernah mendapatkan pelatihan olah data begitu. Sehingga apa sih solusinya? Nah, yang perlu saya ditampilkan ini solusinya adalah ada Medata. Medata itu sebuah apa tempat pelatihan gitu ya untuk pelatihan olah data. Mungkin karena ini produknya Abispark juga, jadi mungkin Kak siapa nih lebih paham lah karena memang masih bagian dari Abismark. Jadi pelatihan untuk olah data, analisis statistik, dan penggunaan software analitik yang dengan mudah. Ini apa yang dilatih, ini ada aplikasi-aplikasi R, Smart PLS, SPSS, dan lain sebagainya. Terus saya juga kasih link untuk bisa mengunjungi websitenya, terus ada layan-layan apa aja yang tersedia di sana. Terus di sini saya juga kasih captionnya juga untuk memperjelas lagi apa yang dimaksud dari eh, dari konten yang saya buat seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Sari. Mungkin langsung aja boleh ditanggapi oleh Kak Dio. Silakan Kak Dio. oke, eh, makasih banyak Sari buat eh, penjelasannya. Ini another niat lagi. Kayak ini orang-orang yang niat lagi nih bikinnya. Ini jujur kayak pada bagus-bagus deh kayak bikinnya. Terus tadi juga kayaknya aku cek di LinkedIn tuh juga udah ada beberapa yang nge-tag kayak dan aku belum sempat ngecekin juga sih yang tadi yang di LinkedIn kebetulan. Jadi
kayak pada niat banget bikin ya. Ini Sari juga salah satunya gitu ya. Ini kalau dari aku sih kayak maksudnya eh, ya beberapa lah yang di sini ada apa di slide pertamanya tuh menurut aku udah cukup pas juga koordinasinya karena nggak begitu padat sama teks tapi dia lebih kayak nge-highlight kayak isunya apa kayak gitu. Hmm, mungkin eh, 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 coba ya itu juga gue Slav tuh udah pakai apa namanya udah pakai kayak aku udah cukup apa namanya appealing juga gitu buat audiens kayak ini ada berapa sih masalahnya ada apa sih kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.